Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Metro memiliki pelayanan unggulan diantaranya poli bedah digestif dan kamar rawat inap standar, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Metro dan sekitarnya. Hal ini dikatakan Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Dr. Fitri Agustina, MKM, melalui wadir pelayanan Dr. Hasril Syahdu saat diwawancarai Media Time 7 News TV di ruang kerjanya, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Program unggulan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani sebenarnya ada beberapa. Salah satunya yaitu pelayanan bedah digestif. Pelayanan bedah digestif ini pelayanan atau yang mengurusi tentang penyakit mulai dari rongga mulut, tenggorokan, usus halus, lambung, usus besar, ke kolon sampai ke rektum atau ke anus. Nah, itu ranahnya bedah digestif. Tadi disampaikan oleh Dr. Raples pada saat kita kunjungan ke Poli, disampaikan bahwa hal-hal yang superficial atau tidak terlalu sulit atau umum itu ditangani oleh dokter bedah umum. Yang mana dokter bedah umum kita di sini ada dua, yaitu Dr. Irfan dan Dr. Roni. Nah, untuk penyakit yang lebih sulit lagi itu ditangani oleh dokter bedah digestif. Tapi nanti dia juga akan berkolaborasi dengan kemoterapi terpadu dengan kasus-kasus kanker. Itu perihal tentang bedah digestif. Di pelayanan sebenarnya 2023 keinginan dari kinerja kita yang akan kita munculkan yaitu terkait pertama tentang penambahan ruangan hemodialisa. Itu sudah otomatis yang akan disampaikan di 2023 dengan penambahan mesin yang tadinya hanya kapasitas 16 menjadi 33 mesin. Bahkan harapan kita bukan hanya 33, malah bahkan menjadi 40 mesin. Tapi itu semua kan kita harus disampaikan dengan BPJS. Apakah BPJS menyetujui atau tidak kita mendapatkan 40 mesin untuk pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan yang pelayanan yang terbesar yaitu radioterapi sebenarnya. Radioterapi itu karena kita tahu tadi bedah tumor pasiennya itu amat sangat banyak, dan kemoterapi terpadu juga kita sudah siapkan atau sudah kita buat di tahun 2023, dan 2023 harapannya radioterapi itu akan muncul. Tapi karena radioterapi ini butuh persiapan yang lumayan besar, yaitu selain ruangannya juga harus ruangan bunker, dan dokternya juga kita sudah sounding ke dokter di RSAM atau dokter Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada saat itu saya sudah sounding atau kita sudah sounding ke dokter Aurika Sinambela, spesialis radioterapi. Nah, beliau sudah bersedia untuk membantu kita di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani, yaitu sasarannya di 2024 itu radioterapi. Tapi sepertinya kita ada PR lagi yang dari Kemenkes, yaitu membuat satu ruang rawat seperti KRIS, ya, kamar rawat inap standar. Itu yang jadi spesifik. Kamar rawat inap standar ini di mana satu ruangan itu untuk kelas 3 maksimal 4 bed atau tempat tidur. Nah, ini ketika kita lakukan KRIS, nah sudah otomatis bed yang sekarang akan menyusut gitu loh. Yang tadinya 260 bed atau 300 bed yang akan kita kebut, itu nanti ketika ada KRIS dia akan menyusut menjadi 250 atau berapa gitu. Nah, makanya tahun 2024 kemarin mungkin sudah disampaikan dengan Bu Direktur ya, selaku pimpinan di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani, bahwa kita dapat angin segar kemarin dari Pak Presiden, privilege dari Pak Presiden Jokowi yang langsung disampaikan ke Pak Wali Kota kita, yaitu Pak Wahdi, Dr. Wahdi Sirojudin, konsulan SPOG. Nah, beliau dapat privilege khusus dari Pak Presiden, kemarin juga sudah didatangi oleh Kementerian PUPR, bahwa terkait pembangunan penambahan ruangan untuk KRIS yang kita sasarannya adalah KJSU, yang mana KJSU ini menjadi priority dari Kemenkes, yaitu singkatannya itu kanker jantung, stroke, dan urologi. Nah, ini menjadi titik finansial atau krusial yang harus kita perhatikan di tahun 2024. Harapannya itu semua bisa terselenggara. Pembangunan akan dilakukan di bulan Februari mungkin ya, atau bisa saja mundur di bulan Maret, tapi akan berakhir itu sampai Agustus sebelum Pak Presiden Jokowi, penggantian Pak Presiden Jokowi. Itu yang disampaikan oleh Kementerian PUPR, bukan saya yang menyampaikan ya, saya hanya mengulang lagi yang disampaikan oleh Kementerian PUPR. Target pembangunan itu akan diselesaikan paling selambat-lambatnya adalah Agustus atau sebelum Pak Presiden
tergantikan dengan yang lain. Saya rasa itu. Unggulan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro didampingi Dr. Wina Maria Matyani. Subkor, Pelayanan Medis, Nurse Oktarina Handayani. Kabid Keperawatan berkesempatan mengunjungi poli bedah digestif yang disambut langsung oleh Dr. Ahmad Raifils, dokter subspesialis bedah digestif. Dalam hal ini, Dr. Ahmad Raifils, dokter subspesialis bedah digestif singkat menyampaikan bahwa poli digestif tersebut melayani pasien di hari Senin dan Jumat. Kalau untuk pelayanan bedah digestif pada dasarnya merupakan kelanjutan atau kasus-kasus yang tahap advance dari yang dilakukan bedah umum. Cuman kalau digestif itu lebih spesifik ke bagian saluran pencernaan. Terutama kasus-kasus yang banyak selama ini yang tidak bisa ditangani bedah umum itu menyangkut sama organ hati, pankreas, kemudian empedu dan salurannya. Khusus lagi yang juga cukup banyak yaitu masalah kanker kolorektal, artinya kanker saluran pencernaan. Mulai dari usus halus, lambung, usus halus, sampai ke anus. Kemudian pelayanan satu lagi yang bisa kita tambahkan adalah masalah sebetulnya kemoterapi. Cuman di sini kemoterapi nanti kita akan kolaborasi dengan penyakit dalam kematian. Oke, Dokter Raffles kan sudah tahu ya bahwa di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ada kemoterapi terpadu. Iya. Artinya Dokter Raffles berkolaborasi dengan tim dari kemoterapi terpadu. Nah, terkait pelayanan Dokter Raffles, kemarin menyampaikan pada saat credentialing dengan teman-teman komite medis, ya, Dokter Raffles menyatakan akan memberikan pelayanan poli yaitu di hari Senin dan Jumat. Nah, ini kan pada umumnya kasus-kasus itu kan tidak semuanya elektif ya, mungkin sebagian besar elektif itu kasus-kasus dan digestif. Nah, ketika terjadi sito Dokter Raffles, apa yang akan Dokter Raffles lakukan dengan kesibukan Dokter Raffles yang luar biasa? Sebetulnya Senin dan Jumat itu memang spesifiknya untuk pelayanan poli saja. Tapi untuk kasus tindakan terutama yang operatif itu sebenarnya nggak mandang waktu. Bisa dikatakan 24 jam bahkan. Karena kan ada kasus-kasus tertentu mungkin saya akan berkolaborasi dengan bedah umum. Kalau misalnya levelnya sederhana, itu rekan-rekan kerja saya ada 2 bedah umum di sini. Tapi kalau untuk kasus yang lebih advance, lebih sulit yang mereka perlu bantuan saya standby 24 jam dalam. Kita bisa mengetahui bahwa kasus-kasus yang memang sulit itu ditangani oleh Dokter Raffles sebagai dokter bedah digestif. Tapi kalau kasus-kasus yang umum itu akan dilakukan oleh dokter bedah umum yang mana kita tahu semua bahwa dokter bedah umum kita ada Dokter Roni dan Dokter Irfan. Satu lagi pertanyaan Dokter Raffles. Nah, ketika Dokter Raffles di poli Senin dan Jumat, ya. Nah, dokter kan punya pasien di ruang rawat atau rawat inap. Nah, ini visitnya dokter mensiasatinya gimana dengan kesibukan dokter yang tadi yang luar biasa tadi? Oh, kalau saya memang terbiasa visitnya pagi. Bahkan 6:30 pagi saya sudah di ruangan untuk visit. Kemudian yang kedua, karena memang saya kebiasaan memang pasien-pasien pos tindakan setelah poli biasanya saya akan mampir lagi untuk kasus tertentu yang saya anggap memang kasusnya, oh ini kasus sulit, yang riskan. Saya bisa 2-3 kali sehari kok lihat pasien-pasien tertentu. Kalau untuk program unggulan poli kita ada KJSU ya dok ya. KJSU jadi kanker, jantung, urologi, dengan stroke, dengan saraf. Itu poli unggulan yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Tapi kan pada saat ini kita ada penambahan poli digestif ya untuk hari Senin dan Jumat untuk di poli. Kemudian nanti mungkin di 2024 ada penambahan lagi konsultan ginjal dan hipertensi terkait nanti dengan penambahan ruang hemodialisa. Kalau unggulannya itu KJSU. Dan untuk digestif yang terbaru sendiri itu hari apa aja Bu? Kalau untuk pelayanan bedah digestif itu kita ada di poli setiap hari Senin dan hari Jumat. Mungkin di sana bisa untuk dilakukan konsul atau untuk penjadwalan operasi elektif. Tapi apabila memang dibutuhkan bisa mengejawantahkan visi wali kota Metro yaitu menjadikan kota Metro yang sehat, berpendidikan. Tim Setuju News TV Kota Metro melaporkan. Ya, Bu.